warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tamara dari Fakultas Adab dan Humaniora jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Kali ini saya akan membahas mengenai struktur kajian ilmu linguistik yang terdapat pada fonologi ilmu aswad, morfologi ilmu sorof, dan sintaksis ilmu nahwu. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Pengertian ilmu aswad atau fonologi. Dalam bahasa Arab, ilmu bunyi diistilahkan dengan ilmu aswad. Adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang penuturan bunyi bahasa, perpindahan dan penerimaannya. Dengan demikian, ilmu al-aswad fonologi adalah suatu kajian mengenai pembentukan, perpindahan dan penerimaan bunyi ujar, dengan mempertimbangkan fungsi dan makna yang dikandung oleh bunyi itu. Pembagian ilmu aswad atau ilmu bunyi fonologi menurut hierarki dalam bukunya Abdul Sir membedakan fonologi menjadi fonetik dan fonemik. Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Dan fonemik yaitu satuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Tujuan mempelajari ilmu al-aswad adalah supaya pembelajar bahasa Arab atau lughatul Arabiyah bentuk-bentuk menjadi perhatian serius, supaya ujar dan bunyi kata bahasa Arab yang diucapkan sesuai dengan aslinya, yang penekanannya berfokus pada makharijul huruf dan tajwid. Selanjutnya, saya akan membahas tentang morfologi ilmu sorof. Morfologi ilmu sorof. Substansi kajian ilmu sorof atau morfologi bahasa Arab membahas tentang bentuk-bentuk kata. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mengidentifikasikan satuan-satuan dasar bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan kata terhadap golongan arti kata. Dalam linguistik Arab, istilah morfologi dikenal dengan ilmu sorof. Kata sorof sendiri berarti pemalingan kata yang mengakibatkan perubahan bentuk kata yang berdampak pada perolehan makna perubahan dan pemalingan kata. Itulah yang disebut dengan at-tasrif. Hasil dari at-tasrif ini menghasilkan wazan atau timbangan yang kemudian menjadi standar dalam pembentukan kata dalam bahasa Arab. Contoh fa'ala artinya telah bekerja, kemudian menjadi yaf'alu artinya sedang bekerja, kemudian if'al artinya kerjakanlah. Fa'il artinya pekerja atau pelaku subjek, kemudian maf'ul artinya objek penderita dan seterusnya. Morfologi dalam bahasa Arab sudah menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri dari induknya linguistik Arab. Selanjutnya sintaksis ilmu nahwu. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa pengaturan antara kata dalam kalimat atau antar kalimat dalam klausa atau wacana merupakan ilmu nahwu. Bahkan, hubungan itu tidak hanya menimbulkan struktur dan makna gramatika saja, tetapi juga mempengaruhi baris akhir masing-masing kata yang kemudian dikenal i'rab. 1. Fungsi sintaksis bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, jabatan ataupun fungsi kata diklasifikasikan sesuai dengan jenis i'rabnya. Adapun fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab sesuai dengan jenis i'rabnya terbagi menjadi 3. A. Marfu'. Yang dimaksud marfu' adalah fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab di mana baris akhir setiap fungsi-fungsi tersebut beri'rab rafa. Di antara fungsi-fungsi yang dimaksud adalah yang pertama ialah isim kana, yang kedua khobar inna, yang ketiga al-mubtada, dan yang keempat al-khobar. Al-mansub. Yang dimaksud al-mansub adalah fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab di mana baris akhir setiap fungsi-fungsi tersebut beri'rab nasab. Fungsi-fungsi yang dimaksud seperti khobar kana, isim inna, maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul ajli, maf'ul mi'at, maf'ul fi, hal, tamiz, dan istisna. Al-majrur. Yang dimaksud dengan majrur adalah fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab di mana baris akhir setiap fungsi tersebut beri'rab jar. Jenis fungsinya ialah al-majrur bajarul jar, yang kedua al-majrur bil idhofah. At-tawaba. Seperti an-na'at, al-atfu, at-taukidu, dan al-badal. Model-model i'rab terbagi menjadi 3, yaitu 1. Al-i'rabur rafa' ada 4. Yang pertama ad-dhammah, yang kedua al-waw, yang ketiga alif, dan yang keempat nun. Yang kedua, kategori sintaksis bahasa Arab. Kategori bahasa Arab dibagi menjadi 3, yaitu isim atau nomina, fi'il, verba, dan huruf preposisi. Ketiganya disebut dengan al-qismul kalimah atau jenis-jenis kalimat.
Ketiga, hubungan tatanan sintaksis bahasa Arab. Hubungan sintaksis bahasa Arab melahirkan apa yang dikenal dengan jumlah, yaitu al-jumlatul islamiyah dan al-jumlatul fi'liyah. Sementara itu, ada juga yang disebut dengan semi jumlah atau syibhul jumlah. Secara sederhana, yang dimaksud jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata isim, kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Sebaliknya, yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah ialah setiap kalimat yang dimulai dengan kata fi'il atau dengan kata lain setiap kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Sementara syibhul jumlah adalah kalimat yang tersusun dari jar, majrur, dan dhorof plus mudhof ilaih. Jadi dapat dipastikan bahwa hal yang pokok dalam sebuah kalimat bahasa Arab adalah mubtada dan fi'il. Sementara itu, kalau ada mubtada pasti ada khobar. Demikian juga pada fi'il. Jika fi'ilnya ada, maka pasti terdapat fa'il. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.